Salam jumpa bersama saya, Yohanes Robi Tampang, mahasiswa Fakultas Filsafat Keilhaian, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pemikir Konfusianisme terakhir dari periode klasik yang akan dibahas di sini adalah Zunzi. Zunzi lahir sekitar tahun 300 dan wafat sekitar tahun 230 sebelum Masehi. Nama aslinya adalah Sun Kuang dan nama kehormatannya adalah Sun King. Ia hidup pada salah satu masa paling kejam dan kacau dalam sejarah Tiongkok. Dinasti Zhou yang didirikan Zhao Ji berada dalam kemunduran selama musim semi dan gugur. Ketika berumur 15 tahun, Zunzi pindah ke negara Qi. Disinilah ia belajar filsafat. Negara Zhao sendiri merupakan negara dengan sistem feodal pada zaman Tiongkok kuno. Zunzi hidup pada zaman negara berperang. Saat itu, berbagai aliran pemikiran di Tiongkok sedang mengalami perkembangan yang pesat. Pada masa itu juga, situasi masyarakat terarah menuju pemerintahan yang terpusat dan menganut sistem feodal dengan tujuan mententeramkan keadaan masyarakat. Zunzi adalah salah satu pengikut Konfusius dan menjadi seorang pemikir rasionalis yang skeptis. Ia memberikan konsep tentang surga dan dengan tegas menyatakan pentingnya ritual. Dia dikenal karena teorinya yang terkesan kontradiktif. Inti dari pemikiran Zunzi setidaknya dapat dipahami melalui 3 konsep. Yang pertama surga, yang kedua ritual, dan yang ketiga sifat atau kodrat manusia. Dalam esainya tentang surga, Zunzi berangkat secara radikal dari ide-ide Konfusius dan Mencius. Ia mengatakan bahwa surga tidak peduli dengan urusan manusia. Surga tidak lebih dari dunia alami, dan ia tidak memiliki kemauan moral. Aktivitasnya sama sekali tidak terkait dengan aktivitas manusia. Artinya, manusia mengendalikan sendiri nasib mereka. Dalam hal ini, surga dan bumi secara moral bersifat netral. Teori tentang ritual adalah salah satu kontribusi besar dari Zunzi bagi pemikiran Cina. Baginya ritual yang dipraktikkan dalam kehidupan biasa seperti pernikahan, pemakaman, dan juga pengorbanan kepada leluhur dirancang oleh orang bijak agung di masa lalu. Orang bijak menciptakan sebuah kebiasaan yang disebut ritual yang melatih kita untuk menghormati orang lain. Salah satu ritual yang ia tampilkan adalah upacara minum desa, di mana semua penduduk akan duduk dan minum hanya dengan menggunakan satu gelas dengan urutan mulai dari yang tertua hingga yang termuda. Ritual ini mengajarkan orang muda untuk menghormati orang yang lebih tua. Pemikiran Zunzi yang sangat kontradiktif adalah mengenai sifat manusia. Sifat manusia itu jahat. Sudah menjadi kodrat manusia untuk dilahirkan dengan kegemaran mencari keuntungan, dengan rasa benci dan ketidaksukaan terhadap orang lain. Dan ini menempatkan manusia dalam konflik destruktif satu sama lain. Zunzi sebenarnya menentang Mencius yang berkata, fakta bahwa sifat manusia itu baik. Sifat adalah apa yang diberikan oleh surga dan seseorang tidak dapat mempelajarinya, kata Mencius. Tetapi Zunzi mengatakan bahwa sifat manusia itu jahat. Ini adalah kunci ketidaksepakatan antara Mencius dan Zunzi. Dalam ilmu politik, Zunzi mengintegrasikan ajaran Konghucu dengan pemikiran Fa. Artinya pemerintahan berdasarkan undang-undang. Motivasi mendasar penggunaan pemikiran Fa oleh Zunzi adalah keyakinan akan sifat dasar manusia yang buruk atau jahat. Jika negara ingin kuat, maka yang harus dilakukan adalah penyempurnaan diri perilaku manusia. Zunzi juga menggabungkan konsep Zhengming dan Li yang diajarkan Konfusius dengan merefleksikannya dari berbagai aliran filsafat. Dan disinilah perbedaannya, pemikiran Zunzi jauh lebih berwarna daripada Mencius dan Konfusius. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang diharapkan oleh Zunzi sebetulnya adalah pemerintahan yang berdasarkan Li atau kesusilaan dan juga Fa yang artinya undang-undang, dan penerapannya adalah melalui jalur pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan bagi Zunzi merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Pemikiran Konfusius dan Mencius yang berkaitan dengan penyempurnaan diri manusia, jika berdiri tanpa Zunzi dianggap pincang. Pemikiran Zunzi sendiri mengutamakan penyempurnaan diri dengan tujuan atau yang berorientasi pada pembinaan moral kepemimpinan atau biasa yang dikenal dengan Waiwang.
Sekian informasi mengenai Sun Tzu dan juga pemikirannya. Terima kasih sudah menonton.